Semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman yang pernah saya alami ketika melayani di Pegunungan Husagama. Untuk tiba di sana, saya harus mulai dari kota Wamena. Dan di kota Wamena, saya akan menunggu angkutan umum sampai penuh baru angkutan ini akan berjalan. Dan angkutan di sana yaitu mobil-mobil besar seperti Strada. Seperti ini contohnya. Nah, di mobil ini ada dua tempat dengan tarif yang berbeda. Yang pertama itu adalah dua kursi yang ada di sebelah supir. Jadi di situ tarifnya kita harus membayar selembar uang merah atau uang Rp100.000 untuk satu kali jalan. Saat itu sekitar tahun 2013 sampai tahun 2014. Dan karena uang yang saya bawa ke sana hanya sedikit saja, jadi sudah pasti saya tidak akan duduk di sebelah supir. Dan akhirnya saya harus duduk di belakangnya, yaitu di tempat yang tidak ada penutupnya. Dan di belakang itu akan dimuat oleh cukup banyak penumpang yang kadang seringkali bisa sempit-sempitan dan susah bergerak. Belum lagi rute yang dilewati itu cukup menantang. Karena seringkali yang kita lewati adalah jalan-jalan berbatu. Jadi susah sekali jika mobil biasa melewatinya. Untuk itulah angkutan umumnya seperti Strada itu. Dan kadang melewati jalan yang menurun, tajam, kadang naik di tanjakan yang curam. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau duduk di belakang itu goncangannya cukup kuat. Kadang kalau udah tanjakan kita harus mencari pegangan di sebelah kita kalau kita duduknya di pinggir-pinggir. Nah, kalau di tengah itu agak susah memang. Jadi biasanya saya berusaha untuk datang lebih cepat supaya bisa duduk di tempat yang mudah untuk berpegang. Jadi lebih mudah untuk bertahan dari guncangan. Dan ketika dalam perjalanan, saya bisa melihat alam-alam sekitar, bagaimana Tuhan menciptakan alam itu sungguh luar biasa. Dan saya juga bisa memperhatikan kehidupan dari masyarakat sekitar. Ada juga honai-honai di sana. Nah, contohnya honai-honai itu seperti ini ya. Sangat menarik bagaimana Tuhan memberkati setiap orang dengan adil. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya ada di sana untuk belajar banyak hal. Dan terlebih, untuk belajar betapa besar kasih Tuhan untuk manusia. Saya akan lanjutkan ceritanya esok hari. Saat ini saya akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita tanggal 20 Januari dengan judul Dialah Penjelmaan Kebenaran. Dan ayat intinya tertulis di Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Penjelasannya, keunggulan Kristus yang sadar, meskipun ketika ia turun selangkah demi selangkah ke dalam penghinaan, memberikan kepada perkataannya kuasa yang mengherankan. Apa pelajaran tentang petunjuk yang diberikannya dan dengan kuasa apa ia menegur dosa orang-orang yang menduduki jabatan tinggi? Kebenaran adalah kebenaran baginya, maka kebenaran tidak pernah menderita di tangannya, karena ia pengarang kebenaran. Untuk itulah aku lahir, katanya, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Dialah penjelmaan kebenaran dan kesucian. Dia yang telah berdiri dalam permusyawaratan Allah, yang telah berdiam di bagian terdalam tempat kudus yang kekal, sedang berbicara tentang apa yang diketahuinya. Tetapi orang-orang yang mengaku berdiri tinggi dalam pengetahuan dan pengertian rohani, gagal untuk mengerti maksudnya, dan yang telah diperkembangkan sejak zaman yang kekal oleh Bapa dan Anak itu,
mereka dalam kebodohannya berdiri sebagai pengkritik untuk menyalahkan. Kristus yang tersalib selalu menarik jiwa-jiwa kepadanya. Pada pihak lain, iblis sedang menarik mereka jauh dari Kristus, agar mereka jangan berjalan dalam terang wajahnya, agar mereka jangan melihat Kristus dalam kebajikan dan kemurahannya, belas kasihannya yang tidak terhingga, dan kasihnya yang tidak tertandingi. Ia menahan dirinya oleh menawarkan daya tarik duniawi, agar Allah dalam Kristus jangan sampai dilihat. Tetapi Kristus datang, agar barang siapa mau percaya, padanya boleh diselamatkan. Seperti bunga berbalik kepada matahari, agar sinarnya yang terang itu boleh membantu dalam menyempurnakan keelokannya. Demikian pula, para pengikut Kristus harus berbalik kepada matahari kebenaran, agar terang surga boleh bersinar atas mereka, menyempurnakan tabiatnya, dan memberikan kepada mereka itu suatu pengalaman yang dalam dan kekal di dalam segala perkara Allah. Di luar kuasa kitalah untuk mengerti berkat-berkat yang dibawa di dalam lingkungan pencapaian kita oleh Kristus. Kalau saja kita mau mempersatukan usaha kemanusiaan kita dengan anugerah ilahi. Sebagaimana Kristus datang untuk menyatakan kebenaran, aplikasi kecil yang bisa kita lakukan hari ini, mari kita selalu menyampaikan hal-hal yang benar. Mulai dari jangan berdusta, kita katakan yang benar. Bisa jadi kita suka terjebak dalam hal-hal yang sederhana. Misalnya, ketika orang lain menanyakan di mana keberadaan kita melalui telepon. Contohnya, Nas, sudah di mana sekarang? Kok jam segini belum kelihatan? Biasanya kita terjebak dengan kalimat, oh, ini lagi di jalan. Padahal mungkin masih di rumah. Mari, mulai hari ini kita memilih untuk mengatakan hal-hal yang benar. Kita katakan kalau masih di rumah, ya masih di rumah. Kalau memang sudah di jalan, ya kita katakan sudah di jalan. Karena dengan membuat pilihan mulai yang hal-hal kecil seperti ini, maka kita akan terbiasa untuk dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Tentunya kita harus terus meminta pertolongan Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Terima kasih banyak yang turut berdoa bersama-sama dengan saya. Dan saya terus mengajak kita semua, jika ada hal-hal yang ingin Anda turut saya doakan, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan kita akan bersama-sama memohonkan hal-hal tersebut kepada Tuhan. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.